Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Luar TV di segmen Perempuan Luar Biasa. Perkenalkan, nama saya Adi Batunisa. Saya di sini sedang bersama Kanopi. Halo Kanopi. Hai Adiba. Gimana kabar Kanopi? Alhamdulillah. Oke, Kanopi ini sekarang sedang menjabat menjadi Ketua Kopri Cabang Jakarta Timur. Iya, betul. Dengar-dengar baru dilantik ya Kak? Di tanggal 22 kemarin ya aku dilantik. Oke, Kopri itu sendiri yaitu Kopmi Putri adalah sebuah organisasi yang dinaungi oleh PMI. PMI itu sendiri yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Bicara tentang mahasiswa, apalagi di dalam masa pandemi ini sangatlah rumit, apalagi dalam segi hal ekonomi, ruang-ruang, entah itu ruang adaptasi atau ruang-ruang di dalam lingkungan. Oke, apalagi sekarang Kanopi sebagai Ketua Kopri Jakarta Timur, yaitu kita akan melihat isu-isu atau pandangan bagaimana gerakan mahasiswa ke depannya di masa kini. Tetap bersama kita di Luar TV di segmen Perempuan Luar Biasa. Halo Kanopi. Hai Diba. Kita sekarang akan bincang-bincang ya Kak, seputar bagaimana sih gerakan perempuan di masa kini. Apalagi sekarang Kanopi kan sebagai ketua nih ya, ketua menuju raker ya Kak ya. Ya, mungkin akhir pekan ini kita akan raker seperti itu. Oke, jadi bagaimana nih Kak pandangan terhadap dunia keperempuanan masa kini? Sebetulnya kalau kita lihat pandemi yang ada di negara kita ini sebetulnya kan sudah berlangsung cukup lama ya. Betul. Dan saya cukup mengapresiasi para perempuan-perempuan di negara kita di Indonesia, bahwa kita sebagai perempuan masih bisa dan masih mempunyai bakat-bakat untuk menuntaskan kegiatan-kegiatan kita, tetap berkegiatan, tetap aktif, tetap produktif, dan juga tetap dapat melewati masa-masa yang lumayan sulit ini di masa pandemi. Oke, jadi kan apalagi sekarang organisasi PMI ini kan tercangkup dengan mahasiswa ya Kak ya, apalagi kita membahas tentang dunia perempuan gitu, dunia perempuan gitu. Sebelum demokrasi aja, sebelum adanya wabah aja, kita perempuan ini sangat sulit untuk bergerak gitu. Apalagi sekarang kita kedatangan ya Kak, kedatangan pandemi yang membuat kita itu agak sulit untuk bergerak gitu. Jadi seberapa krusialnya ini persoalan-persoalan perempuan yang Kakak hadapin? Saya kira kalau soal bakat, kalau soal bagaimana perempuan itu mampu melewati masa-masa sulit yang ada di negara ini, saya pikir semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan semangat, dorongan dari berbagai pihak, juga dari diri sendiri. Tetapi yang ada di dalam perempuan saat ini adalah masalahnya terkait ke dalam bagaimana mental kita, bagaimana kondisi kita sendiri menghadapi masa pandemi tersebut. Beberapa kejadian atau beberapa fenomena yang kita lewati, ternyata perempuan dapat melewati itu dengan baik. Seperti aktivis-aktivis perempuan yang masih dapat berorganisasi dengan baik di masa pandemi ini, mengadakan acara-acara yang juga daring gitu. Jadi menurut aku sih masih oke ya, masih perempuan masih bisa lah untuk menghadapi masa-masa pandemi ini, walaupun memang agak sulit. Kukira juga bukan hanya perempuan ya yang merasakan kesulitan di masa pandemi ini. Berarti mungkin adanya wabah ini perempuan itu tidak terhalang ya. Mungkin ini adalah sebagai tantangan perempuan. Betul. Tantangan bagaimana perempuan itu untuk lebih ya, untuk lebih bagaimana kita itu bergerak gitu ya. Iya, ya begitulah. Terkadang kita bisa melihat bagaimana indahnya berproses sebagai seorang perempuan,
bahwa faktanya perempuan itu dapat mengerjakan beberapa persoalan secara sekaligus seperti itu. Seperti acara-acara daring saat ini banyak sekali teman-teman perempuan yang tetap berkegiatan menjadi seorang guru, menjadi seorang musisi, menjadi seorang arsitek dan lain-lain, itu tetap daring gitu. Begitupun di Kopri sendiri. Jadi organisasi kita, organisasi perempuan juga masih aktif dan masih produktif untuk bagaimana mengawal isu-isu perempuan dan anak secara daring. Berarti sekarang kan menjelang raker ya Kak, menuju raker. Bagaimana sih pandangan untuk Kopri perempuan ya Kak, gerakan perempuan-perempuan ini ke depannya selama kepengurusan Kakak? Oh ya, oke. Sepertinya kalau jadi sedikit bercerita ya. Jadi karena selama saya berproses di PMII, saya ini khawatir ya bagaimana nanti kalau misalnya saya akan terpilih menjadi ketua Kopri begitu, karena saat saya berproses di PMII dari awal ternyata teman-teman seperjuangan saya itu kebanyakan dari kaum laki-laki. Saya khawatir akankah saya dapat menghadapi persoalan-persoalan di perempuan atau tidak. Karena kenyataannya persoalan-persoalan di perempuan tentunya cukup complicated ya. Jadi perempuan itu bisa fleksibel, bisa juga agak rumit begitu. Jadi aku pikir kalau misalnya nanti aku bisa menjabat di Kopri, hal yang pertama yang aku ingin lakukan adalah bagaimana aku dapat membuat teman-teman pengurus komisariat, pengurus rayon, itu semuanya dapat bangga menjadi Kopri, menjadi bagian dari PMII. Jadi apa saja sih Kak program-program yang akan Kakak buat untuk bagaimana gerakan Kopri di Jakarta Timur? Sebetulnya sebelum kita raker, ada beberapa kegiatan yang ingin kita laksanakan. Seperti kemarin kita sudah melaksanakan 2 diskusi pada Hari Remaja Internasional. Itu yang pertama adalah diskusi pernikahan dini, yang kedua adalah diskusi tentang kesehatan mental remaja. Jadi itu menurutku cukup membantu ya untuk memberikan edukasi kepada remaja-remaja kita, kepada orang tua juga gitu. Nah, selanjutnya mungkin kita akan mengadakan beberapa program kerja yang nantinya akan terkait dengan mengawal isu-isu keperempuanan, seperti pengawalan advokasi seperti itu. Jadi nanti kita akan membuat seperti badan di Kopri ini yang menerima laporan-laporan atau pengaduan-pengaduan dari kekerasan seksual yang terjadi di remaja, di kalangan mahasiswa. Karena kita melihat saat ini, zaman sekarang ini, problem relationship yang ada di hubungan pacaran ternyata setoksik itu, dan juga bisa menimbulkan pelecehan seksual yang nggak cuma fisik, tapi juga bisa melalui chat dan lain-lain. Aku sih gitu ya. Terus selanjutnya sepertinya aku akan melaksanakan Women Leadership Camp. Jadi aku ingin mengadakan sekolah keperempuanan yang sistemnya itu outdoor. Jadi aku ingin teman-teman Kopri itu semuanya tuh have fun melaksanakan kegiatan itu, tapi tetap dapat gitu feel-nya untuk oh ya udah kita bisa nih gitu ternyata bergerak produktif menjadi perempuan yang juga bisa sekaligus memimpin gitu di Mbak. Jadi gini Kak, biasanya itu kan perempuan itu ribet ya Kak, ribet banget gitu. Kayaknya kalau jangankan untuk kita bergerak ya, kadang keluar rumah aja kita terlalu ribet gitu ya, entah itu dalam waktunya atau entah itu dalam untuk dia keluar rumahnya itu agak ribet dengan orang tua ataupun apa gitu. Itu kan termasuk dari tantangan Kakak. Nah, bagaimana sih Kak cara Kakak itu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dunia perempuan agar di dalam kepengurusan Kakak ini dapat bisa berjalan bersama-sama gitu. Jadi kan kalau misalkan program Kakak kan tadi bagus ya, sangat oke gitu. Nah, jadi kan program sudah ada nih. Jadi bagaimana Kopri-Kopri itu sendiri atau perempuan-perempuan itu sendiri untuk menggerakkan program tersebut gitu? Oke. Berhubung aku di cabang dan jabatan aku di Jakarta Timur adalah setara dengan Wali Kota Jakarta Timur, maksudnya secara wilayah. Jadi aku mempunyai beberapa anggota-anggota, yaitu komisariat dan rayon. Jadi komisariat ini tingkatannya kampus. Jadi setiap kampus yang ada di Jakarta Timur yang ada PMII-nya itu juga memiliki Kopri. Jadi di PMI Jakarta Timur tuh ada 12 komisariat, artinya ada 12 kampus yang di dalamnya ada PMII dan juga ada Kopri.
Nah, di bawahnya lagi ada rayon, yang rayon itu tingkatannya adalah fakultas. Nah, jadi untuk menggerakkan ide-ide aku, untuk melaksanakan ide-ide aku cukup positive thinking, cukup pede, karena aku akan melibatkan teman-teman komisariat dan rayon. Jadi aku kira nanti program aku dapat dirasakan juga oleh komisariat dan rayon. Tapi di luar daripada itu, aku ingin memperkuat jaringan yang ada di dalam pengurus aku dulu. Jadi aku punya pengurus di cabang yang membantu aku karena aku selamanya tidak sendiri. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dibantu sama pengurus. Nah, selanjutnya untuk tantangan yang aku rasakan selama di Kopri, karena kan aku juga berorganisasi mulai dari awal semester aku kuliah dan aku sudah lulus di tahun 2020 kemarin. Jadi tantangan aku adalah sama ya seperti perempuan lain. Jadi aku agak susah keluar rumah karena aku perempuan. Lalu orang tua aku nggak percaya untuk apa sih kira-kira aku ini berorganisasi di PMII seperti itu. Nah, itu aku lakukan untuk membangun kepercayaan dari orang tua itu sedikit demi sedikit gitu, memperlihatkan prestasi-prestasi apa saja yang aku lakukan di PMII, bagaimana gitu aku bisa berkembang di PMII seperti itu. Nah, untuk selanjutnya sebetulnya hal itu dapat dibangun apabila kita mau. Jadi kalau misalnya aku boleh cerita, sampai hari ini aku ada di titik ini karena aku mau. Jadi semuanya bisa berjalan lancar apabila kita sendiri yang mau, punya keinginan yang kuat gitu untuk ya berproses gitu. Jadi intinya sebetulnya orang tua itu bisa mengikuti ketika kita bisa meyakinkan dia. Gitu sih. Berarti permasalahan yang perempuan-perempuan di luar sana miliki itu tidak jauh berbeda dengan permasalahan-permasalahan Kanopi ya. Karena tentu saja kita sama ya, perempuan gitu. Nah, jadi lanjut Kak, bagaimana sih target atau legislasi pasca kepengurusan Kakak gitu? Apa sih yang akan Kakak tinggalkan gitu di pengurusan Kopri ini gitu untuk biar kepengurusan ke depan itu lebih berkualitas gitu? Oke. Mungkin yang pertama gini ya. Adanya Kopri di PMII itu kan menggabungkan para perempuan-perempuan di PMII gitu. Artinya menyatunya kegiatan-kegiatan kita, menyatunya hati kita, menyatunya kekompakan kita begitu. Jadi aku ingin membangun teman-teman Kopri di PMII itu mengasah skillnya masing-masing di bagian leading sektor. Jadi bukan hanya kita ber-PMII, bukan hanya kita berproses di dalam di dalam PMII aja gitu. Lingkungannya PMII lagi. Tapi aku pengen mengasah bakat-bakat teman-teman Kopri untuk mampu nanti ada di leading sektor di negara kita di Indonesia. Jadi aku pengennya tuh nanti teman-teman Kopri tuh bisa berkembang di PMII. Jadi betul-betul Kopri itu sebuah wadah yang PMII berikan untuk bagaimana sih mengasah bakat-bakat atau mengasah keilmuan-keilmuan yang Kopri-Kopri kita itu miliki. Jadi jangan sampai setelah kita selesai dari Kopri, dari PMII, ternyata kita tidak memiliki skill apapun gitu selama kita ber-PMII, selama kita berproses. Kira-kira sih seperti itu ya. Jadi aku ingin teman-teman semuanya yang ada di pengurusan aku, yang juga ada di komisariat, di rayon, itu merasakan seperti, oh ternyata di PMI ini, di Kopri ini kita berkembang seperti ini ya. Jadi ada bedanya dengan teman-teman mahasiswa yang tidak berorganisasi dan teman-teman mahasiswa yang ada di PMII, khususnya di Kopri ya gitu. Jadi keilmuan-keilmuannya nanti meningkat, terus cara ngomongnya juga bisa makin menyenangkan gitu, public speakingnya di depan umum. Terus nanti peningkatan keilmuannya juga makin keren lagi gitu sih. Aku pengennya jadi ke depan perempuan itu bisa mengisi leading sektor yang ada di Indonesia gitu. Aku pengennya gitu sih. Jadi kayak jauhnya tuh ke sana. Oke, Gitu. berarti lebih untuk menghilangkan perempuan-perempuan kaum rebahan mungkin gitu ya Kak? Mungkin ya, bisa jadi ya. Jangan sampai kita cuma jadi kaum rebahan gitu ya. Oke. Mungkin dengan karena ini kali Kak, karena kan mungkin perempuan itu sering dengar gitu katanya kalau perempuan itu nanti ujung-ujungnya ke dapur gitu mungkin ya Kak. Makanya dia untuk ruang-ruang untuk bergerak mungkin gue rebahan aja, ntar juga ujung-ujungnya ke
dapur. Mungkin kakak sering mendengar gak sih kayak perempuan-perempuan itu kebanyakan malasnya gitu ya, termasuk saya ya. Gitu kadang Kukira gini ya, kukira kalau bicara soal bagaimana nanti ke belakang kita, nanti juga lo ujung-ujungnya di dapur gitu. Kukira dapurnya Chelsea Olivia dan dapurnya orang-orang tua perempuan zaman dahulu tuh beda. okay. Jadi kelihatan ya ketika nanti kita memiliki kemampuan yang mumpuni gitu, keilmuan-keilmuan yang ternyata kita sudah asah di mahasiswa kita gitu, di saat kita berorganisasi di masa muda gitu. Nanti ke depan kita akan ya menuai hasil itu gitu. Saya banyak bertanya ya kak. Oh enggak, mungkin santai. Lanjut kak, tadi semangat dari pengurus, bagaimana semangat untuk kepengurusan Kopri tersebut kak? Jadi kan kita ini ingin menggerakkan, ingin memberikan contoh bagaimana gerakan-gerakan perempuan saat ini itu bahwasanya walaupun terhalang pandemi ya kak, saat ini tuh akan menjadi contoh untuk perempuan-perempuan di luar sana gitu kan. Mungkin karena PMI ini terlalu luas sekali ya kak, jadi tadi bagus banget kak untuk program Kopri. Jadi bagaimana nih kak untuk membangun semangat perempuan gitu saat ini, apalagi untuk di internal kakak dulu ya, internal Kopri, supaya gerakan Kopri ini lebih gitu kan, apalagi kalau semisalkan kita itu gerak bareng gitu loh kak, gerak bareng dalam program Kopri tersebut gitu. Bagaimana sih kak untuk menumbuhkan semangat perempuan itu sendiri? Oke. Simple ya sebenarnya. Jadi perempuan itu akan melakukan semua jadi perempuan itu akan melakukan semua hal yang ia cintai. Jadi ketika dia udah cinta nih sama sesuatu nih, dia mau melakukan apapun gitu. Nah, jadi intinya sih kalau misalnya di Kopri sendiri, hal pertama yang akan aku lakukan adalah menemani mereka. Jadi perempuan tuh paling gak suka kan yang namanya sendiri. Perempuan itu gak suka kalau misalnya gak ada temennya. Jadi hal pertama adalah kita harus saling menemani. Bagaimana nanti ke depan gitu, program-program kerja kita akan lancar apabila kita itu bisa saling mendukung, bisa saling support. Kira-kira sih hal pertama itu. Jadi memperkuat yang ada di kepengurusan dulu. Jadi kita nanti bisa bersinergi dengan baik ya dengan komisariat dan rayon-rayon di bawah. Jadi sebelum itu ya kukira bagaimana aku sendiri bisa menumbuhkan rasa kecintaan mereka, pengurus aku, terhadap Kopri cabang PMI Jakarta Timur. Jadi aku akan membuat mereka cinta terlebih dahulu, baru setelah itu mereka pasti akan mudah gitu melakukan segala apa yang sudah kita akan rencanakan begitu. Mungkin lebih menumbuhkan cinta, habis itu nyaman, mungkin gitu nyaman kali ya kak. Dan setelah nyaman ya udah apapun pasti akan kulakukan. Berarti gitu ya. nggak akan ditinggalkan gitu kalau udah nyaman gitu ya kak? Ya itu relatif ya. Tapi kalau di Kopri enggak ya. Nanti kalau misalnya kita sudah nyaman di Kopri, terus banyak agenda-agenda yang kita rencanakan, kukira semuanya akan lancar karena kita tuh kuat, karena kita tuh bareng-bareng gitu sih. Berarti gerakan perempuan ini mungkin lebih akan mudah jika kita itu gerak bareng. Mungkin lebih intinya ke situ ya kak ya. Betul. Mungkin dari tadi kita udah berbincang-bincang membahas dunia perempuan ya kak, yang terlalu rumit mungkin ya untuk didengar gitu. Nah sekarang saya minta bagaimana sih pesan kakak, apa aja pesan kakak untuk perempuan-perempuan di luar sana, terutama untuk perempuan Kopri di Jakarta Timur? Kalau aku sih, jadi kukira teman-teman semuanya perempuan yang ada di luar sana gitu, apapun yang kalian sedang lakukan, apapun yang kalian sedang capai, kukira kuncinya tuh satu, konsisten. Jadi teman-teman jangan pernah menyerah. Jadi teman-teman gak apa-apa kalau misalnya capek, teman-teman berhenti, istirahat sejenak, baru dilanjutkan lagi. Jadi jangan sampai di perjuangan teman-teman, di apa yang sedang kalian capai gitu, tiba-tiba kalian berhenti, nyerah, terus gak lanjut lagi. Intinya sih kayak gitu. Karena sekarang itu di situasi kita gitu, di zamannya kita, aku pikir teman-teman perempuan semuanya sudah memiliki ruang gerak yang lumayan cukup bebas gitu, mempunyai kesempatan-kesempatan yang sama juga dengan kaum laki-laki.
yang walaupun artinya bukan berarti kita menyamaratakan antara kodrat kita dengan laki-laki, akan tetapi kita mempunyai kesempatan untuk meraih pencapaian kita gitu, keberhasilan kita itu sama seperti kaum laki-laki. Kira-kira sih seperti itu. Selama ber-PMII itu kan sepertinya PMII sudah memiliki ruang gerak yang cukup ya, maksudnya kita sudah memberikan wadah yang cukup besar untuk para perempuan, untuk para kopri di PMII. Jadi aku berharap teman-teman kopri seluruh Indonesia ataupun di Jakarta Timur mengasah potensi yang ada, membesarkan semangat yang ada untuk terus berprogres, untuk terus berproses, juga untuk terus semangat dalam mengembarakan semangat-semangat perjuangan yang ada di PMII. Sehingga apa yang kita capai bisa berguna untuk masyarakat dan untuk PMII sendiri. Jika perempuan ingin memperjuangkan hak-haknya, maka perempuan harus mampu bergerak dan berproses di ruang-ruang yang sudah ada. Apabila perempuan tidak ingin memperjuangkan haknya, maka mereka akan tertindas. Terima kasih Kanopi atas waktunya. Kita akan tunggu perempuan-perempuan hebat selanjutnya di luar TV bersama perempuan luar biasa.